Tepat pada hari ini, masyarakat Demak berbondong-bondong turun ke jalan. Bukan hanya untuk menuntut, tapi juga membawa harapan dan keresahan yang telah lama terkumpul. Gerakan ini tercipta karena penderitaan yang semakin membebani kehidupan mereka akibat bencana alam yang terus-menerus mengguncang. Pasang surut air laut semakin tinggi, serta abrasi yang meluas telah merenggut kehidupan mereka sedikit demi sedikit. Mereka telah bersuara, mengangkat keluhan mereka ke permukaan. Namun tidak ada pergerakan yang nyata. Kehidupan yang seharusnya normal kini telah jauh dari harapan. Mereka sudah tak lagi melihat masa depan yang tenang. Hari demi hari, tanah yang dipijak mereka semakin tergerus. Rumah yang mereka bangun dengan susah payah kini terhancam. Dengan harapan yang masih tersisa, mereka turun ke jalan. Melalui demo ini, mereka berharap suara mereka kembali didengar. Jangan tenggelamkan bisa kami, Pak Prabowo. Dulu keadaan sini kan nggak begini. Sini tuh ada apa? Pisang, padi, ubi, ini semua ubi pisang. Nah, setelah abrasi, kena akhirnya jadi begini Pak. Tadinya nggak begini. Dulunya ada berayu segala macam. Setelah abrasi mendekati sini habis. Yang sekarang ini terdampak itu yang nggak bisa bangun. Itu ya banyak juga. Ya habis gimana lagi, soalnya satu kondisi mungkin nggak punya modal, mau pindah kemana, mau nggak mau ya sampai pun dia mau serap kebanjiran ya tetap tumbuh. Ini sudah hampir 2 tahun yang lalu sudah mulai tergenang. Jadi memang kita tinggal di sini ya kayak orang ngontrak, tiap berapa periode harus meninggikan tempat tinggal kita. Cuma kapasitasnya kan air laut kan semakin kita uruk tambah lagi, air kita uruk tambah lagi. Contoh kan ini bangunan rumah itu dari lantai ke bawah itu rata-rata masyarakat sini kalau bangun 4 meter sampai 4,5 meter dari garis ini loh. Nah sekarang ketinggian cuma tinggal sekitar 175-an sampai 180 meteran. Artinya sudah mengalami pengurukan peninggian sudah berapa sentimeter itu. Ini iman loh Mas, ini bahannya ini tinggal jadi semua ini. Ini roboh, rumah sebelah itu sampai roboh gara-gara awalnya kayak gini, kerendam kayak gini. Tapi kan karena bertahun-tahun akhirnya kan roboh. Ya kayak gini kan lama-lama kan juga nanti ya. Ini kan juga imbas roboh. Kalau ini tidak segera tanggulangan akhir terjadi roboh juga. Dahulunya Demak merupakan daratan selat yang memisahkan Pulau Jawa dengan Gunung Muria. Selat itu kemudian berubah menjadi daratan kurang lebih sekitar 300 tahun yang lalu. Tak menutup kemungkinan Selat Muria bisa kembali muncul. Penurunan permukaan tanah di wilayah Demak mencapai 10 cm per tahun. Penurunannya tergantung dengan tipe tanah di daerah masing-masing dan didukung faktor-faktor tertentu, seperti faktor alami dan faktor antropogenik atau dampak aktivitas manusia. Setidaknya terdapat 6 desa di Kabupaten Demak yang terdampak banjir, meliputi 4.000 rumah serta 275 hektar area pertanian dan pertambakan. Area yang seharusnya menjadi wahana mata pencaharian masyarakat. Dengan hilangnya mata pencaharian, mayoritas masyarakat mulai beralih profesi menjadi buruh pabrik
dan pedagang di sepanjang Jalan Pantura. Namun perjuangan ini belum berakhir. Akses jalan yang terendam mengisolasi sebagian wilayah pemukiman warga dari lokasi mereka bekerja. Posisinya tiap hari begini. Dulu tiap hari kan sebelum dibentuk ini kan rencana kan ini jalan. Setelah tertutup, posisinya ini nggak bisa kering. Jadi begini terus. Hanya sampai situ ke sini 90 juta, 99 juta. Sampai sekarang nggak lagi nyambung. Kapan nunggunya nggak tahu. Kalau ini di model 1M ya saja udah sampai sana. 1M ini udah sampai ke sana, sampai titipan kendaraan tadi sampai sana. Ini kan 99 juta. Itu artinya kalau 10 kali ini artinya selesai sampai sana. Ya terpaksa jalan kaki dulu sampai sana kan ada tempat titipan kendaraan tuh. Nah sudah sampai tinggal ngambil kendaraan. Jadi setiap hari jalannya sini. Itu kan oleh kebijaksanaan dari tahap 2 ke tahap 3. Dia merasa kasihan bahwa di kita ini ada rumah tapi nggak bisa bawa kendaraan gitu loh. Bukan masalah titipan. Punya rumah, tempat tinggal, punya tempat tidur tapi nggak bisa bawa kendaraan. Jadi habis kerja tinggal di sana. Masyarakat desa Sriwulan menghadapi problematika yang kompleks, mulai dari keterpaksaan meninggikan rumah hingga sulitnya akses jalan, menyebabkan ekonomi masyarakat melemah. Yang jelas di sini tuh Mas, yang diutamakan tuh bantuan jalan, nggak masalah ekonomi. Jalan ini kalau bisa dari sini sampai yang kendaraan itu loh, walaupun nggak dibantu pemerintah, tapi kalau akses bisa keluar, mungkin hidup gitu loh. Tanpa bantuan pemerintah juga cari makan bisa. Rezeki itu apa yang ngasih rezeki kok? Kan kita kan ibaratnya penghasilan masyarakat sipil ya, penghasilan pas-pasan nih, terus ada kita mengandalkan jualan di pinggir jalan kayak gitu bisa mendapat 100.000 ibaratnya per hari. Terus sekarang harus mencari 25.000 harus agak susah, harus berani jemput bola. Itu kan juga kalau bangun rumah daerah sini kalau dana belum tercukup kuat bener ataupun banyak kan susah. Harus menyisihkan untuk makan, kita sisihkan untuk pembangunan. Jadi memang ya suka dukanya di wilayah pesisir ya kayak gini, lebih banyak dukanya ketimbang sukanya. Tapi suruh pindah juga tidak mau karena ini cara ini mempunyai nilai historis untuk kehidupan masing-masing. Kalau ini udah habis maghrib nggak bisa keluar. Mau kritik gubernur, mau mengkritik bupati, itu mah nggak apa-apa. Itu kan hak kalian soalnya. Kalian mau menuntut sama Pak Gubernur kan bisa. Tapi kalau warga nggak bisa, soalnya hak kalian ada. Tepat 2 hari setelah aksi masyarakat turun ke jalan, pemerintah memberikan reaksi dengan upaya membendung jalur air di sekitar Jalan Pantura. Dengan tujuan mengeringkan jalur perekonomian nasional. Ini ada kegiatan salah satunya adalah untuk mempercepat proses pengeringan aerob, dan kebetulan kita mendapat bantuan dari BPWS melalui jalan tol, sehingga ini kita bendung dulu. Setelah kita bendung, kemudian yang kecil ini kita buang ke kali kecil, kemudian kita larikan sejauh mana nanti dampak daripada proses berkurangnya air itu seperti apa. Kalau memang masih mengenang, kita mungkin mengupayakan lagi bagaimana mendatangkan pompa-pompa yang lebih banyak lagi. Yang menjadi masalah banjir di sini memang aerob sudah terlanjur masuk, kemudian jalan tol sudah tertutup, kok pompanya belum siap. Nah, kami dari pemerintah pusat beserta jajaran dinas terkait berupaya untuk bisa mengurangi, mengatasi sementara dulu sambil menunggu pompa yang sudah direncanakan dari tol tersebut. Harapan kita juga agar kita semua ataupun masyarakat khususnya pemakai jalur Pantura ini segera bisa menikmati jalur yang kering. Kehadiran pemerintah di tengah seruan masyarakat memang patut diapresiasi. Namun yang pantas pula dipertanyakan ialah mengapa mereka baru hadir
setelah sekian lama masyarakat menanggung penderitaan ini? Serta, bagaimana nasib sebagian wilayah pemukiman warga yang terisolasi? Jangan sampai peradaban yang telah terbentuk tenggelam bersama harapan warga yang sedang terseok-seok mempertahankan hidupnya.